ususnya ya. Nanti kalian akan lihat bagian endometriumnya. Berarti di sini nanti akan terlihat adanya kelenjar-kelenjar ya, nanti dari berbagai variasinya. Setelah itu kalian akan melihat myometrium. Di situ kalian akan lihat otot-ototnya yang berjalan ke segala arah, dan di sini kalian akan lihat perimetriumnya ya, yang merupakan selapis ya. Untuk yang pertama adalah endometrium yang stadium proliferasi atau regenerasi. Kita konsentrasikan pada bagian endometriumnya karena pada bagian myometriumnya semuanya sama ya. Untuk proliferasi ini yang kita sebut dengan regenerasi, di sini endometriumnya terlihat masih tipis ya, di mana terlihat susunan dari kelenjar-kelenjarnya dengan lumen yang masih sempit-sempit ya, dan di sini kelenjarnya lurus-lurus. Dan yang paling penting di dalam kelenjar ini belum ditemukan adanya sekretnya ya. Jadi saya ulangi, untuk proliferasi atau regenerasi di sini terlihat pada endometriumnya kelenjarnya lurus-lurus, lumennya sempit, belum dijumpai adanya sekret ya. Ya, untuk yang endometrium stadium sekresi tolong dibandingkan. Ya, di sini terlihat bahwa endometriumnya sudah terlihat tebal, di mana kelenjar-kelenjarnya di sini lumennya juga sudah lebar, berkelok-kelok, dan di dalamnya terdapat adanya sekretnya ya. Untuk yang perimetriumnya dan epinya sama ya. Oke. Untuk yang stadium premenstruasi nanti kalian akan lihat perbedaannya ya, bahwa pada endometriumnya ini juga sudah tebal, di sini kelenjarnya berkelok-kelok ya, dengan lumennya lebar, dan di dalamnya di sini juga terdapat adanya sekret, dan yang terpenting di stromanya ini penuh dengan bercak-bercak eritrosit ya. Jadi nanti berbeda dari ketiganya jelas ya, tolong dilihat dengan betul-betul. Setelah itu kita akan mempelajari serviks ya. Untuk yang serviks ini nanti kalian akan lihat untuk yang bagian ectocervix ini dilapisi oleh epitel berlapis gepeng tanpa lapisan tanduk. Tolong dibandingkan nanti dengan bagian yang endocervix, di sini diliputi atau dilapisi oleh epitel selapis silindris ya. Dan pada bagian endocervix ini kalian akan melihat adanya kelenjar-kelenjar serviksnya yang diliputi oleh epitel selapis torak. Nah, dari keduanya ini, ectocervix dan endocervix ini, kalian akan melihat adanya zona transformasi ya. Berarti di sini adalah zona peralihan dari yang ectocervix ke yang endocervix ya. Jadi terlihat sekali peralihannya dari berlapis gepeng tanpa lapisan tanduk menuju ke selapis silindris atau torak ya. Oke. Jelas ya, nanti dilihat perbedaannya. Dan untuk yang zona transformasi tadi, ini akan terlihat bahwa dari epitel berlapis gepeng tanpa lapisan tanduk menuju ke selapis silindris ya. Perbedaannya. Tentunya kalian juga bisa melihat dibesarkan dengan perbesaran 10 misalnya, untuk melihat adanya kelenjar-kelenjar serviks tersebut diliputi oleh epitel selapis torak ya. Ya, tolong dilihat seperti ini gambarannya ya. Oke. Jadi kalian harus bisa membedakan mana-mana yang daerah zona transformasi, mana-mana yang bagian ectocervix dan endocervix. Untuk sediaan berikutnya yang akan kita lihat adalah pada vagina. Nanti pada vagina ini kalian akan lihat ya, dengan perbesaran yang kecil aja ya, 4 pakai pita merah, berarti nanti kalian akan lihat bahwa diliputi oleh epitel apa di sini, vagina apa berlapis apa? Apa nak? Berlapis gepeng tanpa lapisan tanduk ya. Kalau dibesarkan gambarnya seperti ini, berlapis gepeng tanpa lapisan tanduk ya. Nah, oke.
Jadi nanti kan harus bisa membedakan ya. Di sini epitel berlapis gepeng tanpa lapisan tanduknya ya. Oke. Jelas ya. Nah, ini sudah tidak. Jadi yang konsentrasinya nanti pada vagina di epitelnya ini. Nanti kalian harus bisa melihat kalau dia epitel berlapis gepeng tanpa lapisan tanduk. Gambarannya sangat jelas ya. Oke. Setelah itu lapisan berikutnya apa ini? Apa? Apa? Kok ngomongnya pelan-pelan? Ya jalannya tunika muscularisnya adalah biasa ya, yang sebelah dalam adalah sirkuler, yang sebelah luar adalah longitudinal. Oke, itu saja pada pagi hari ini yang kita pelajari, mulai dari fase-fase dari uterus ini ya, bagian endometrium maksud saya, stadium apa saja, dari mulai proliferasi, regenerasi, sekresi, premenstruasi, yang gambarannya sangat khas ya, dan pada serviks dan vagina. Oke, jadi sedianya tidak banyak, waktunya tolong dimanfaatkan. Setelah ini kalian akan dijelaskan intronya dari bagian PA. Jadi kalian akan bisa membedakan antara normal dengan patologi anatominya. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dr. Ihsan ya. Ya, baik. Tidak berisik ya. Kita mulai untuk bagian patologi anatomi. Ada 4 kasus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung saja. Jadi di praktikum ketiga ini sesuai histologinya ya. Kita bahas uterus sama serviks. Kalau untuk vagina dari bagian patologi anatomi tidak ada. Oke, baik. Yang pertama kasusnya adalah adenomiosis. Seperti yang sudah saya jelaskan di kuliah ya, adenomiosis adalah salah satu bentuk endometriosis yang terjadi di lapisan myometrium. Endometriosis sendiri artinya adalah adanya jaringan endometrium. Jaringan endometrium itu terdiri dari stroma dan kelenjar-kelenjar endometrium yang berada tidak pada tempatnya, tidak pada endometrium. Nah, jadi bisa terjadi di mana ya? Bisa di ovarium yang namanya jadi kista endometriosis, bisa di tuba, bisa di myometrium, bahkan bisa di serviks, bisa endometriosis serviks. Nah, adenomiosis ini adalah endometriosis yang ada di myometrium. Nah, jadi di sini kasusnya seorang wanita 37 tahun, biasanya manifestasi klinisnya dari adenomiosis adalah adanya perdarahan ya. Di sini keluhannya metroragi dan dinding uterusnya menebal. Perut bawah teraba membesar. Nah, klinis menduga adanya mioma ya. Mioma itu leiomyoma, tumor jinak dari otot polos myometrium ya. Biasanya memang adenomiosis bisa ditemukan dengan leiomyoma, tapi bisa juga adenomiosis berdiri sendiri ya, tidak ada leiomyomanya. Biasanya dia dindingnya menebal, perdarahan, ada bercak-bercak darahnya gitu ya. Dilakukanlah operasi. Di sini makroskopisnya uterusnya menebal, tidak ada massa tumor karena adenomiosis bukan tumor ya. Adenomiosis bukan tumor. Jadi di sini tidak ditemukan massa tumor. Pada sayatan dinding uterusnya menebal, yang dilihat adalah bercak-bercak perdarahan. Jadi adenomiosis memberikan gambaran bercak-bercak perdarahan pada dinding uterusnya. Seperti apa itu? Seperti ini ya contohnya ya. Ini kalian sudah tahu ya, ini adalah anatomi dari uterus. Ini ada serviksnya, ini endometrium ya, endometrium. Lalu di sini adalah dinding myometriumnya. Nah, di sini dinding
penebalan ya. Jadi menebal dan bercak-bercak perdarahan. Ini kalian lihat ya, banyak bercak-bercak perdarahan. Nah, adenomyosis itu memberikan gambaran seperti ini ya. Jadi banyak perdarahan. Tidak ada massa tumor ditemukan di sini. Kalau leomioma itu ada massa tumornya. Gitu. Nah, yang kalian lihat secara mikroskopis ya mudah ya. Jadi kalian menemukan stroma dan kelenjar endometrium di antara miometrium. Miometrium itu kan harusnya isinya cuma otot-otot polos yang bentuknya seperti cerutu ya. Kalau bilang seperti cerutu. Nah, tapi di sini ditemukan stroma dan kelenjar endometrium. Ini contohnya ya. Ini kalau kalian lihat di sini, ini dengan pembesaran kecil ya. Dengan pembesaran kecil kalian lihat ini serabut-serabut otot miometrium yang saling bersilangan. Nah, di antara ini kalian lihat ada ini nih. Ada struktur ini. Nah, ini merupakan endometrium ya. Ini ada stromanya, ada kelenjarnya. Endometrium kalau di pewarnaan rutin hematoksilin eosin kan biasanya stromanya terwarna lebih gelap gitu ya, biru gelap. Nah, ini kan terlihat ya, ada kelenjar-kelenjarnya. Nah, berarti ini kasusnya adalah adenomyosis. Ini juga sama. Ini kalian lihat ini adalah serabut otot miometrium ya. Di antaranya ada ini, ada kelenjar endometrium. Jadi ini adalah adenomyosis. Ini juga sama tapi dengan pembesaran yang lebih besar ya. Nah, seperti itu gambaran dari adenomyosis ya. Mudah ya. Jadi nanti ya kalian lihat saja, kalian cari kelenjar-kelenjar endometrium di antara serabut otot miometrium. Oke, saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah karsinoma endometrium. Kalau mau ditulis lengkap, ini berarti adenokarsinoma ya. Kenapa di sini disebutnya karsinoma? Karena memang penamaan dari WHO itu tidak menyebut adenokarsinoma, tapi karsinoma endometrioid. Makanya di sini karsinoma. Tapi di sini jenisnya dia jenis adenokarsinoma sebenarnya. Kenapa? Karena asalnya dari sel silindris kelenjar endometrium. Gitu ya. Kan endometrium itu dilapisi oleh epitel silindris ya. Epitel silindris. Nah, itu kalau berubah menjadi ganas namanya ya ini karsinoma endometrium. Manifestasi klinisnya ada perdarahan ya, postmenopause bleeding di sini 60 tahun. Biasanya dia awalnya itu dikuret dulu, kuret di sini dikuret, ternyata hasil kuretnya ganas ya. Maka selanjutnya akan dilakukan histerektomi total. Nah, jadi yang kalian lihat secara makroskopis adalah jelas ada massa tumor di dalam kafum uteri. Karena asalnya dari endometrium. Jadi massa tumornya ada di kafum uteri, kan dari endometrium. Bedakan nanti sama yang tumor dari serviks yang massanya ada di serviks. Kalau ini di endometrium, di kafum uterinya ini penuh dengan massa, dengan ciri-ciri ganas ya. Biasanya ada perdarahan, ada nekrosis, ini warna hitam-hitam ini nekrosis. Sel-sel jaringan ganas itu biasanya dia rapuh ya, gampang mudah hancur. Terus bentuknya itu menonjol gitu dengan disertai perdarahan dan nekrosis. Nah, secara mikroskopis seperti layaknya kalian biasa melihat adenokarsinoma. Jadi di sini susunan tumornya itu jelas dia ganas ya, pleomorfik, hiperkromatik, vesikuler, banyak mitosis, susunannya glanduler karena dia merupakan adenokarsinoma ya. Jadi glanduler. Nah, seperti ini kan jelas ya, terlihat glanduler, bentuk kelenjar-kelenjar gitu. Nanti di preparat kalian juga lihat ada yang papil, bentuknya itu papiler, itu nggak apa-apa. Adenokarsinoma bisa memberikan gambaran papiler. Yang jelas glanduler. Beda nanti sama karsinoma squamosa pada serviks ya. Kalau squamos tidak ada gambaran glanduler. Dan yang jelas di sini ada infiltrasi. Infiltrasinya kemana? Ke miometrium. Karena kan lapisan endometrium ya infiltrasi ke miometrium ya. Di bagian yang lebih dalam adalah lapisan miometrium, bukan stroma serviks. Kalau adenokarsinoma serviks nanti infiltrasinya ke stroma serviks. Nah, kalau ini kan ini miometrium nih, serabut-serabut otot miometrium. Jadi dia kalau dia tumornya itu tumbuh lebih dalam, invasi lebih dalam, maka invasinya ke lapisan miometrium. Nah, ini gambarannya jelas ya, ini glanduler ya. Jadi ini merupakan adenokarsinoma. Nah, ini juga sama.
Oke, ini juga sama, ciri-ciri sel ganas ya, pleomorfik, hiperkromatik, vesikuler, banyak mitosis, bentukannya glandular. Oke, ini juga sama. Saya lanjutkan yang berikutnya, dua kasus berikutnya adalah serviks. Seperti saya jelaskan di kuliah ya, serviks jenis tumornya ada dua ya, sesuai dengan histologinya. Serviks itu ada dua bagian ya, ektoservix yang dilapisi oleh epitel gepeng berlapis dan endoservix yang dilapisi oleh epitel silindris selapis sampai berlapis ya. Nah, jadi kalau bagian ektoservix dia akan kalau berubah ganas menjadi sel karsinoma. Karsinoma sel squamosa cervix. Berarti ini asalnya dari sel epitel gepeng yang dari ektoservix. Kalau yang berikutnya yang satunya lagi adalah adenokarsinoma cervix. Berarti itu asalnya dari endoservix, sel silindris, epitel silindris. Oke, sebenarnya ada satu bagian lagi dari cervix yaitu yang disebut zona transformasi squamocolumnar ya. Jadi daerah peralihan dari ektoservix menjadi endoservix. Squamocolumnar junction. Daerah tersebut adalah daerah yang banyak awal terjadi keganasan, biasanya awalnya dari situ, dari daerah itu. Makanya kalau pap smear daerah tersebut harus sebisa mungkin terambil ya, daerah columnar junction, squamocolumnar junction. Oke, ini pertama yang squamous dulu, karsinoma sel squamous cervix. Keluhannya biasanya kanker cervix itu adalah kontak bleeding ya. Walaupun tidak selalu, kontak bleeding itu juga bisa terjadi di kasus-kasus inflamasi. Tapi karsinoma cervix biasanya datang dengan keluhan kontak bleeding. Nah, di sini ternyata pasiennya sudah pernah dibiopsi cervix, hasilnya karsinoma cervix. Jadi ini sudah fix kalau ini kanker cervix ya. Jadi dilakukan histerektomi total ya, histerektomi total. Jadi yang diangkat tidak cuma cervixnya saja, tapi uterusnya, aneksanya semuanya diangkat. Histerektomi total operasi radikal ya. Jadi semuanya diangkat. Walaupun tumornya keganasannya di cervix, tapi semuanya diangkat. Ya, jadi kalian akan ada uterus. Nah, bedainnya adalah secara makroskopis ya, ini masa tumornya adanya di cervix. Kalau tadi yang endometrium masanya adalah di kangkung uteri ya, yang di sini di cervix ya. Di cervix, baik yang karsinoma sel squamosa maupun yang adenokarsinoma cervix, masa tumornya ada di cervix. Nah, secara mikroskopis karsinoma sel squamosa itu ada dua sebenarnya. Ada yang berkeratin, ada yang tidak berkeratin. Di sini di buku praktikum kalian, di sini tulisannya adalah karsinoma sel squamosa berkeratin. Tapi nanti di preparat yang kalian lihat, nanti preparat yang kalian dapatkan nanti yang buat praktikum ini, jenisnya adalah karsinoma sel squamosa non keratin, non keratinisasi. Jadi tidak ada keratinnya nanti ya. Sel-selnya layaknya sel ganas ya, jadi sel squamosa yang sudah berubah jadi ganas, pleomorfik, hiperkromatik, nukleolinnya prominent, banyak mitosis. Di sini disebutkan mutiara tanduk, tapi tidak ada ya. Mutiara tanduk itu untuk yang jenis keratinisasi. Gambaran mutiara tanduk itu gimana? Seperti ini ya. Tapi struktur ini tidak usah kalian cari nanti di preparat karena tidak ada. Mutiara tanduk tidak ada. Oke, karena jenisnya adalah yang non keratinisasi yang di preparat. Oke, nah sel squamous yang sudah ganas itu seperti ini ya. Jadi dia asalnya dari sel epitel squamous ektoservix. Ini daerah yang dia sudah berubah jadi ganas nih. Jadi invasi ke dalam stroma. Ada kelompok-kelompok sel squamous yang sudah ganas. Nanti di preparat gambarannya itu sudah difus ya, padat, difus padat. Jadi tidak berupa kelompok-kelompok pulau seperti ini lagi, tapi dia memang sudah menyebar rata seluruhnya, itu isinya sel-sel ganas gitu. Karena dia jenis yang sudah difus, diferensiasinya kayaknya sudah yang sedang berat gitu, karsinomanya. Jadi sudah sangat-sangat padat dan tidak ada keratin. Jadi mutiara tanduknya tidak perlu kalian cari. Nah, kalau diperbesar sel-selnya seperti ini. Sel squamous yang sudah ganas, pleomorfik, hiperkromatik dan lain sebagainya ya. Gambaran dari sel-sel ganas seperti ini. Oke, itu untuk yang karsinoma sel squamosa. Yang berikutnya jenis adenokarsinoma dari cervix.
Jadi ini asalnya dari sel epitel silindris selvik kelenjar. Secara makro sama ya, jadi ini massa tumor itu adanya di serviks, bukan di uterus ya, bukan di endometrium, tapi di serviks, seperti ini contohnya. Nah, gambaran mikroskopisnya ya layaknya gambaran adenokarsinoma. Jadi gambarannya itu ya glanduler. Nah, ini seperti ini ya. Yang dia invasi ke dalam stroma serviks. Terus gimana cara bedain dengan adenokarsinoma yang endometrium? Gimana cara bedainnya? Yang pertama dari klinisnya udah beda ya. Yang satu endometrium, satu serviks. Lalu lihat makroskopisnya. Yang endometrium makroskopisnya ada di cavum uteri. Kalau yang serviks ya berarti massa tumornya ada di serviks. Kalau gambaran mikroskopisnya gimana nih? Mikroskopisnya gambaran adenokarsinomanya sama ya. Adenokarsinoma dimanapun organnya biasanya akan memberikan gambaran yang sama berupa glanduler seperti ini, sel-sel ganas. Terus cara bedanya gimana? Kalau yang adenokarsinoma endometrium dia invasinya ke lapisan miometrium. Kalau yang ini yang adenokarsinoma serviks dia invasinya ke stroma serviks, stroma endoservix. Jadi itu bedanya ya. Kalau secara mikroskopis. Gambaran adenokarsinomanya gimana? Bisa memberikan gambaran yang sama ya, bentuk kelenjar-kelenjar seperti ini, padat, back to back dan lain-lain. Nah ini kan gambaran adenokarsinoma nih, berlapis, pleomorfik, hiperkromatik. Nah, gambaran adenokarsinomanya bisa jadi hampir sama ya, bukan bisa jadi, memang sama gitu adenokarsinoma. Tapi ada hal-hal yang membedakan dia dari serviks atau dia dari endometrium. Dan endometrium tidak bisa karsinoma sel squamosa ya, karena endometrium tidak ada lapisan epitel squamosa. Karsinoma sel squamosa bisa dari ektoservik. Oke, paham ya semuanya? Jadi ada 4 kasus, silakan dimengerti masing-masing kasusnya. Jika ada pertanyaan langsung tanyakan ke dosen. Ya, praktikum kita mulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.